私の髪は光の加減でその緑色に見えなくもないんです。ありがとうございます。でもそういうことは将来好きな子ができた時に言ってあげてください。そうですか。あと10年経って考えが変わらなかったらもう一度言ってください。Di chapter sebelumnya, Roxy harus menyamar menjadi gadis kecil yang polos setelah bergabung dalam suatu misi rahasia. Yang mana misinya adalah mencari barang ilegal milik seorang pedagang bernama Iluo yang merupakan seorang lolicon, sehingga Roxy pun berperan menjadi umpannya. Namun akhirnya semua menjadi kacau dan Roxy pun tertangkap basah, sehingga di chapter ini Roxy harus bisa melarikan diri untuk menyelesaikan misinya. Setelah tertangkap basah ketika mencoba mencari anak yang hilang, Roxy dibangunkan oleh seorang gadis di sebuah ruang tertutup yang tidak dikenalnya. Yang mana gadis tersebut adalah orang yang dicarinya, yang bernama Arya dan sama-sama disandra Iluo. Karena kini baik Roxy ataupun Arya kakinya sama-sama dirantai agar tidak bisa kabur dari ruangan tersebut. Dan sama seperti sebelum-sebelumnya, Roxy dibuat kesal oleh Arya yang seakan ingin menghinanya. Sehingga agar tidak terlalu malu karena kondisinya, Roxy pun beralasan dirinya bukan tertangkap, melainkan sengaja ditangkap. Sementara itu Arya sendiri tertangkap di saat bekerja, yaitu ketika tahu bahwa kotak yang dibawanya berisi seseorang. Dan begitu teringat Roxy adalah seorang penyihir, Arya pun membawanya menuju orang yang dimaksud tadi. Yang mana orang tersebut adalah seorang gadis kecil dari ras hewan yang tampak ketakutan dan juga babak belur. Sehingga Roxy langsung menyembuhkannya walau tidak bisa sepenuhnya karena hanya menguasai tingkat dasar. Selesai disembuhkan, selanjutnya si gadis bercerita tentang apa saja yang telah terjadi. Di mana sebelumnya dirinya tinggal bersama ayah dan ibunya di Milesian. Namun di suatu hari ketika sedang bermain di luar, tiba-tiba dirinya terbangun di hadapan Iluo yang berkata akan menjadikannya budak seks. Walau terdengar kejam, namun untung apa yang terjadi tidak demikian. Karena biasanya Iluo hanya memintanya makan di atas pangkuan, menggantikannya baju, hingga mengajaknya tidur bersama agar bisa dipeluk. Hanya saja menjadi masalah Iluo akan langsung marah ketika si gadis berkata ingin pulang dan kembali bersama ayah ibunya. Dan inilah yang menjadikannya babak belur, karena Iluo tidak hanya marah tapi juga menghajarnya. Dengan permasalahan tersebut, sudah jelas membawa gadis tersebut pergi menjadi prioritas utama. Hanya saja di sini Roxy masih berselisih dengan Arya yang menolak disembuhkan kakinya. Sehingga Roxy harus menyebutnya hanya akan menjadi beban bila melarikan diri dengan kaki yang pincang. Karena bagaimanapun seorang petualang harus selalu siap melakukan apapun selagi ada kesempatan. Atau intinya Roxy meminta Arya untuk mengabaikan egonya daripada menjadi beban. Walau kata-katanya menggambarkan pengalamannya, namun selanjutnya Roxy malah merasa terhina oleh kata-katanya tersebut. Karena selanjutnya justru Roxy yang solitan dan harus meminta bantuan Arya, yaitu ketika mencoba menghancurkan borgolnya, Roxy tidak bisa melakukan apa-apa karena merupakan borgol anti sihir. Sementara itu Arya bisa dengan mudah terbebas dengan alat rahasianya, sehingga kini Roxy lah yang menjadi beban. Dan inilah yang menjadi masalah di mana Roxy menolak Arya membantunya karena harga dirinya sebagai senior. Namun agar bisa pergi mau tidak mau Roxy harus mengalah dan akhirnya terbebas. Sehingga dengan permasalahan tersebut maka selanjutnya adalah bagaimana caranya keluar. Karena tampaknya pintu yang digunakan adalah pintu anti sihir juga, sehingga Roxy harus mencari jalan lain yang bisa digunakannya. Di mana ketika sedang memeriksa tembok sekitar, tanpa sengaja Roxy menemukan berangkas berisi dokumen perdagangan ilegal yang dicarinya. Dan tanpa sengaja juga kala itu Roxy malah membicarakan misinya, sehingga Arya tahu apa yang dilakukannya selama ini. Yang mana setidaknya hal tersebut membuat Roxy tidak terlalu terhina setelah beberapa kali terlihat bodoh di hadapan Arya. Sehingga cerita Iluo pun muncul dan tampak senang ketika melihat si gadis hewan yang telah disembuhkan. Yang mana selanjutnya terjadi perdebatan tentang perbuatan Iluo, di mana Arya menyebut perbudakan ras hewan adalah ilegal dan tentu Iluo pun tidak peduli. Karena membicarakan masalah legal, dirinya bisa dengan mudah menjadikan Arya dan Roxy budak hanya dengan selembar kertas.
Karena Ilo pun tidak ingin melepaskan kesempatan untuk memiliki budak loli yang tidak akan pernah menua. Sehingga selanjutnya Ilo mengeluarkan cambuknya untuk menghukum Arya dan Roxy yang disebutnya gadis nakal. Di mana Arya pun langsung menabraknya hingga terjatuh, hingga Roxy bisa menyegel ruangan tersebut dengan sihir es setelah melarikan diri. Walau dengan Ilo yang sudah terkurung, Roxy tidak bisa berbuat banyak ketika dikepung para pengawalnya. Sehingga Roxy mencoba melempar buku ke jendela untuk membuat keributan, sementara Arya menghantamkan buku pada musuh yang mendekat. Walau seakan tidak berguna, namun tindakan Roxy berhasil menarik perhatian partinya yang datang bersama prajurit kerajaan. Di mana kali itu mereka berakting seakan membantu Iluo yang menyebut Arya dan Roxy adalah pencuri. Namun tentu akhirnya semua menyudutkan dan menangkap Iluo seakan menggeledah rumahnya untuk membuktikan kejahatan yang sebenarnya. Sehingga kini Roxy berhasil menyelesaikan misi dengan selamat, lengkap dengan kesucian dan upah yang telah dinantinya. Sementara Iluo dikirim ke ibu kota untuk diadili, si gadis hewan dirawat di guild untuk sementara waktu. Yang mana karena segala tindakan Iluo, gadis tersebut menjadi takut kepada laki-laki, namun harus tetap diantar pulang ke rumahnya. Sehingga Miradol menjadikannya sebuah misi yang akan diambil Roxy ketika musim hujan selesai dan hutan agung bisa dilalui. Singkat cerita, karena musim hujan sudah selesai, Roxy pun segera pergi mengantar gadis tersebut ke Milician. Yang mana kala itu Roxy begitu senang ketika mendengar terdapat banyak permen di Milician, walau kesenangannya dihancurkan Arya yang tiba-tiba menyebutnya diusir dari kota. Walau tentu hal tersebut menyebalkan bagi Roxy, namun setidaknya Arya tidak banyak bertingkah dan semua berakhir dengan damai. Sehingga Roxy bisa kembali melanjutkan petualangannya tanpa meninggalkan masalah berarti di Zanport. Namun bukan berarti semua masalahnya selesai sampai di sana, karena selanjutnya Roxy harus mengalami hal lain yang lebih menyebalkan. Karena Milician adalah kota suci bagi umat manusia dan penganut milis, maka isinya adalah orang-orang rasis yang membenci ras iblis. Walau tentu tidak semua orang bertingkah demikian, namun tetap saja iblis adalah musuh utama manusia pada perang besar sebelumnya. Sehingga ketika Roxy akan pergi melewati gerbang kota, para penjaga menghentikannya karena terdapat aturan khusus bagi ras iblis. Yaitu semua ras iblis harus membayar uang untuk keluar masuk kota, dan tentu hal tersebut tidak berlaku bagi ras lain termasuk ras hewan. Sehingga mau tidak mau Roxy harus membayarnya, walau nominalnya cukup besar dan hal tersebut membuatnya kesal. Dan perlakuan tersebut tampaknya akan terus berlanjut selama Roxy berada di Milis, karena supir kereta kuda pun memperlakukannya sedikit berbeda ketika tahu Roxy adalah iblis. Sehingga dengan demikian Roxy akan kembali melanjutkan petualangannya ke Milician yang bisa dibilang tidak ramah bagi iblis. Namun tentu hal tersebut akan menjadi pengalaman berharga bagi Roxy, karena selama ini Roxy tidak banyak merasakan rasanya dibenci ras lain seperti halnya Supar. Dan di chapter ini setidaknya Roxy belajar untuk mengurangi egonya, walau harus meminta bantuan kepada juniornya. Namun yang terpenting Roxy belajar untuk bisa menjauhkan diri dari para lolicon, walau nanti calon suaminya pun adalah lolicon juga.